Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum dan Syariah dari UIN, generasi milenial bangsa. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan kita senantiasa diberikan keberkahan dan juga nikmat dari Allah SWT, sehingga kita dapat terus menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan tak lupa pastinya kita berdoa, semoga wabah pandemi ini segera berakhir, sehingga kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung di acara KPU Goes to Campus Series 2. Hari ini adalah series yang kedua yang diselenggarakan oleh KIP Kota Banda Aceh secara virtual dengan tema Demokrasi, Pemilu, dan Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula yang akan berlangsung selama 2 jam ke depan sampai dengan pukul 4 sore. Namun sebelumnya kami mohon kepada peserta untuk bisa mengecek koneksi visual dan juga audio pada perangkat yang digunakan, apakah sudah terkoneksi dengan baik, dan apabila nanti ada gangguan teknis bisa langsung dikabarkan ke kami, ke panitia melalui kolom chat, dan apabila juga jaringan tiba-tiba terputus bisa langsung masuk kembali melalui link yang sudah di-share-kan sebelumnya. Namun di sini kami sangat berharap bahwa peserta yang sudah hadir akan tetap stay tune terus dan mengikuti acara ini sampai dengan selesai, karena nantinya akan ada pengiriman e-sertifikat kepada peserta yang hadir, yang mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Dan juga perlu kami ingatkan di sini kepada seluruh peserta untuk tidak mengunggah gambar, foto, atau video animasi apapun yang tidak ada kaitannya dengan topik yang nantinya akan kita bicarakan. Dan sekali lagi kami minta juga kepada peserta untuk bisa menuliskan nama lengkap ya, nama yang identitas dirinya harus jelas, jadi juga nanti biar bisa kita kenal ini siapa gitu. Dan juga demi kelancaran kuliah online kita hari ini, kita juga mohon kepada semua partisipan untuk bisa menonaktifkan speaker ataupun mikrofon yang digunakan selama diskusi ini berlangsung, kecuali nanti pada saat sesi Q&A, pada saat kita persilakan untuk berbicara, baru diaktifkan speakernya. Kami mohon kerjasama dan perhatian dari seluruh peserta untuk bisa memute-kan mikrofonnya agar kelancaran diskusi ini bisa terjalin. Baik adik-adik sekalian dan juga semua yang sudah bergabung, saat ini sudah hadir bersama kita Komisioner KIP Kota Banda Aceh, Bapak Muhammad Aha, Bapak Yusri Razali, Bapak Yus Hadi, Bapak Hasbullah Yunus, dan yang pastinya juga Sekretaris KIP Kota Banda Aceh, Bapak Rahmat Sadeli, dan juga seluruh jajaran Sekretariat KIP Kota Banda Aceh. Baik, hari ini di siang ini walaupun terasa sangat panas di luar sana dan mungkin sedikit mengantuk karena di jam siang ya, tapi kami yakin di sini semua peserta pastinya dengan semangat ingin mendapatkan informasi ataupun wawasan terkait dengan kepemiluan. Dan memang tema kita hari ini juga tadi seperti disebutkan demokrasi pemilu dan partisipasi pemilih pemula. Nah, adik-adik di sini memang merupakan menurut dari KPU, pemilih pemula ini merupakan pemilih yang sangat secara jumlahnya juga sangat signifikan ya, sebesar 31% kalau kita melihat 31% kalau kita melihat data dari KPU RI dari pemilu serentak 2019 lalu. Artinya memang banyak pemilih pemula yang mungkin baru memilih nantinya di pemilu selanjutnya merupakan pemilih yang potensial yang nantinya bisa meneruskan informasi kepemilian bagi di lingkungannya masing-masing. Baik, langsung saja di sini sudah ada pemateri kita. Yang pertama ada Bapak Muhammad Aha. Beliau adalah Komisioner KIP Kota Banda Aceh dari Divisi Hukum dan hari ini juga merupakan ND dari Ketua KIP Kota Banda Aceh karena Pak Ketua sedang ada dinas di Jawa. Nantinya Pak Muhammad akan membawakan materi terkait dengan demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi pemuda. Dan di materi kedua nanti ada Bapak Saifuddin Sa'dan MAG. Beliau ada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum UI. Sebelumnya kita sapa dulu, tadi Pak Saifuddin belum sempat disapa ya. Selamat siang Pak, Assalamualaikum Pak Saifuddin. Suaranya belum terdengar Pak. Assalamualaikum Pak.
Suaranya belum masuk ini, Pak. Mungkin suaranya belum bisa kita terima, Pak. Iya, mungkin koneksi ininya, Pak, koneksi audionya belum terpasang dengan baik. Tapi secara video kita sudah melihat Pak Saifuddin di sana, cuma suaranya belum tertangkap di kita, Pak. Oke, Pak, ini sambil menunggu nanti mungkin Pak Saifuddin bisa langsung mengecek kembali ya, Pak, ya, audionya ya. Semoga waktu juga sudah terus berjalan. Di sesi pertama ini langsung saja kita mintakan kepada Pak Muhammad untuk memaparkan materinya terkait dengan demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi pemilih umum. Silakan Pak Muhammad. Ya, terima kasih terlebih dulu Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar ya semua. Pak Bu Eva, terdengar dengan baik. Sangat Pak Saifuddin, jelas, Pak. Dan juga para peserta semua jelas ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hazanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari yang sangat berharga ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan walaupun dalam keadaan panas di luar, sehingga kita telah dapat melakukan satu kegiatan mulia, yaitu kegiatan daring pendidikan pemilu KPU Goes2 Campus dan KPU Goes2 School. Ya, insya Allah sebentar lagi akan disampaikan oleh dua pemateri. Yang pertama oleh saya sendiri, Muhammad Aha, yang merupakan komisioner yang membidangi divisi hukum dan pengawasan, yang secara kebetulan hari ini juga saya merupakan pelaksana tugas harian Ketua KIP Kota Banda Aceh, karena Ketua Pak Indra Melali sedang melakukan perjalanan dinas tugas negara, tugas kantor di Jogja. Hari ini barangkali juga beliau memaparkan materi yang menyangkut dengan daftar pemilih yang secara kebetulan juga KIP Kota Banda Aceh keluar 5 besar terbaik dari seluruh Indonesia. Kita beri aplaus dan doa selanjutnya kepada kita semua. Semoga KIP Kota Banda Aceh keluar sebagai pemenang utama, setidaknya termasuk dalam 3 besar. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana hari ini juga kita sudah banyak tahu, terutama yang sebentar lagi barangkali dengan dua pemateri ini kita lebih tahu khususnya tentang pemilu, baik menyangkut dengan sejarah pemilu maupun menyangkut dengan demokrasi dan pemuda sebagai tulang punggung Indonesia. Penghormatan kami kepada Pak Saifuddin Sa'dan, Master Agama, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum. Dan juga penghormatan kami kepada Ibu Eva Maulidia Putri sebagai moderator yang memandu kegiatan kita hari ini dari awal hingga akhir nantinya. Selanjutnya penghormatan kami kepada komisioner Pak Yusri, Pak Hasbullah, dan juga Pak Yushadi yang juga ikut dalam daring yang sedang kita mulai ini.
Dan yang teristimewa kepada adik-adik semua, saya bisa mengatakan adik-adik semua, yang sekiranya yang terdaftar di kita ada sebanyak 80 orang. Tapi yang baru bisa mengikuti daring ini sebanyak 54 orang. Semoga dalam perjalanan materi ini kita bisa semua ikut serta sebanyak 30 orang sesuai dengan yang telah terdaftar. Selanjutnya terima kasih juga kepada Bapak Saifuddin yang telah menampung, yang telah menerima permohonan kami untuk bekerja sama dalam hal pendidikan pemilih. Saya diberi tugas oleh sesama rekan komisioner menyangkut dengan tema demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi pemuda. Sementara untuk Pak Saifuddin bahwa temanya sejarah dan perbandingan sistem pemilu. Ini merupakan ilmu yang barangkali adik dapat mengamalkan atau mendengar sehingga menjadi pengetahuan baik keperluan di sekolah maupun di luar sekolah. Baik, saya langsung memasuki ke materinya. Coba dibuka slide-nya, saya materinya sudah saya kasih ke panitia tadi. Ya, cuma teks. Tolong Pak Panitia, Pak Nanda. Tolong Bu Epa. Baik Pak, sebentar. Laila, screen share. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Ini sesuai bahwa materi saya demokrasi, pemilu, dan pentingnya partisipasi pemuda. Ya, lanjut. Ya. Ya, berbicara demokrasi sesuai dengan layar yang sudah ditampilkan. Apa bisa dilihat semua? Adik-adik? Bisa ya? Bisa, demokrasi. Bisa. Iya, bisa dilihat demokrasi itu demos rakyat, kratos dan kriteria sebagai pemerintah, sehingga bisa disimpulkan demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, berbicara demokrasi, negara demokrasi mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi. Artinya demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana formulasi kebijakan secara langsung atau tidak langsung oleh suara mayoritas warga yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan. Demokrasi bicara soal kehendak rakyat. Demokrasi juga bisa sebagai kebaikan bersama. Jadi pemerintah demokratis adalah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan melalui kontrak politik. Bicara demokrasi berarti berhubungan dengan pemilihan umum. Jadi sangat jelas ya, ada demokrasi dia berarti berbicara berhubungan dengan pemilihan umum. Dalam sebuah negara demokrasi maksudnya, pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat. Pemilihan umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilihan umum adalah mekanisme penggantian kekuasaan atau suksesi yang paling aman bila dibandingkan dengan cara-cara lain.
Jadi pemilihan umum merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya. Selanjutnya para wakil rakyat ini diserahi mandat kedaulatan dalam memilih pemimpin seperti presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD kalau untuk nasional, baik provinsi maupun kabupaten kota. Sementara di Aceh disebut, kalau untuk provinsi disebut DPRA, yaitu Dewan Perwakilan Aceh. Sementara untuk DPR kabupaten kota disebut dengan DPRK kabupaten kota. Alasan dan fungsi pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang kompetitif, berskala edukatif atau luas, dan definitif untuk menentukan pemerintah yang baik. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yaitu pemilu merupakan salah satu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai, legitimasi kekuasaan seorang atau partai politik tertentu tidak diperbolehkan dengan cara kekerasan. Namun, kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair dan jurdil. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokratis. Maka kalau seandainya ada persoalan hukum, terutama menyangkut dengan hasil pemilu, tentunya ada lembaga-lembaga yang disahkan secara undang-undang yang juga menentukan, yang bisa menjadi penengah dalam hasil pemilu yang dikumpul oleh masing-masing peserta pemilu. Pemilu dianggap sebagai bentuk paling real dari demokrasi secara wujud paling konkret keikutsertaan atau partisipasi pemuda. Disinilah yang dibutuhkan partisipasi pemuda dalam menyelenggarakan negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian. Karena melalui penataan sistem kualitas penyelenggara pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujud pemerintah demokrasi. Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara. Dikarenakan apa? Pertama, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik dan memperoleh legitimasi. Dan selanjutnya, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk partisipasi dalam proses politik. Dan yang terakhir, pemilu merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Ya, kalau bicara itu prinsip demokrasi, tugas dan wewenang lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Negara kita ada 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia merupakan suatu negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Pemisahan kekuasaan ini tidak bersifat kaku, namun ada koordinasi yang satu dengan yang lain. Pemisahan kekuasaan pemerintahan di Indonesia meliputi, ya, kalau di legislatif atau di DPR itu ada fungsi legislatif, ya, ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran, dan ada fungsi pengawasan. Yang dimaksudkan atau pengertian dari fungsi legislasi, menyusun program legislasi nasional atau prognas kalau untuk DPR RI,
menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang yang diajukan oleh DPD terkait ekonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Selanjutnya membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden maupun DPD. Dan selanjutnya menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Dan terakhir menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN, memperhatikan pertimbangan DPD, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan yang terakhir memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara. Terkait fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, dan membahas menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah. Sementara eksekutif yang bertugas merupakan menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif meliputi Presiden dan Wakil Presiden bersama menteri-menterinya. Sedangkan yudikatif yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung atau sering disebut dengan MA, Mahkamah Konstitusi dan juga sering disebut dengan MK, dan Komisi Yudisial atau KI. Ya, lanjut. Ya, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Untuk mencapai keseimbangan negara antara hak dan kewajiban, yaitu cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai seorang warga negara yang baik dan harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya seperti yang sudah dicantumkan dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya, karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik dan yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita. Mimpi yang buruk dan merubah untuk mendapatkan hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Selanjutnya, negara harus menjamin kebebasan negara dalam berbagai bidang, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup, serta dengan kita harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban yang seimbang dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapat hak-haknya. Ya, lanjut. Ya, inilah perlu dengan apa yang saya kemukakan di atas tadi. Perlu konsep demokrasi. Konsep demokrasi yang pertama ada demokrasi perwakilan, bahwa pejabat negara yang pada prinsipnya dipilih oleh rakyat menjalankan kekuasaan, kewenangan,
fungsi mewakili kepentingan rakyat yang diwakili patuh terhadap hukum dan tata krama yang berlaku. Maka inilah kita, terutama pemuda, terutama mahasiswa yang menjadi tulang punggung Indonesia nantinya, kita harus memperhatikan demokrasi perwakilan ini. Dan yang kedua, demokrasi langsung. Rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan publik tanpa melalui perwakilan. Maka salah satu pemilihan ini, salah satu pemilu ini tidak pernah diwakilkan. Tidak pernah diwakilkan dalam hal memilih pemimpin, memilih wakil yang akan ditempatkan baik di parlemen dan selanjutnya di eksekutif yang dipilih oleh wakil-wakil kita seperti yang tergambar hari ini di Indonesia. Dan selanjutnya ketiga, demokrasi dengan partai tunggal. Seiring atau sering disebut dengan demokrasi satu partai, di mana dalam negara disebut hanya diizinkan mempunyai satu partai saja. Terkadang terdapat lebih dari satu partai, tetapi partai lainnya sengaja didesain untuk menjadi pelengkap saja. Dan inilah, kalau kita membiarkan ini, memang itu terlaksana apa yang dikemukakan oleh demokrasi dengan partai tunggal. Walaupun di Indonesia belum pernah ada partai tunggal, tapi terkesan kalau seandainya katakanlah pemenang pemilu nanti di belakangnya apa yang dikatakan oleh mereka. Ini jangan kita biarkan, terutama kepada pemuda. Kita betul-betul harus terlibat dalam demokrasi pemilihan pemimpin baik yang sudah nanti walaupun yang akan datang, yang juga barangkali ada di antara adik-adik yang belum pernah melakukan pemilihan ini, insya Allah pada tahun nanti terutama ke pilkada, kalau di Aceh insya Allah bisa terlaksana pilkada di tahun 2022 ini, betul-betul harus terlibat aktif mengawasi dan juga memberi surat sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Insya Allah daerah dan negara kita akan maju dan sesuai dengan aspirasi yang akan kita sampaikan nanti. Lanjut. Ya, di sini kita bawa ada azas pemilu. Azas pemilu kalau dulu disebut dengan jurdil, tapi kalau hari ini ada pemilu sampai ke 12 azas penyelenggara pemilu. Ada mandiri, ada jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas. Dan ini semua, ini sangat jelas. Apa yang disebut dengan mandiri, jujur, adil, itu selalu kita dengar dan kita tidak asing bisa menerjemahkan, bisa memberi suatu definisi yang tepat sehingga juga itu bisa diterapkan dengan perangkat secara langsung. Dan juga ada penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilu ada KPU di sini. Kalau disebut dengan KPU Republik Indonesia berarti berkedudukan di ibu kota negara, itu di Jakarta. Sementara ada, kalau kita di Aceh disebut KIP, sementara kalau untuk nasional disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Tapi kita di Aceh kalau untuk provinsi disebut KIP Provinsi Aceh, sementara di kabupaten kota disebut dengan KIP, kalau khusus di sini disebut dengan KIP Kota Banda Aceh. Dan di samping itu juga kita ada badan ad hoc yang melaksanakan setiap pesta demokrasi. Katakanlah kemarin di 2019, kita ada membentuk panitia pemilihan kecamatan, ada panitia pemungutan suara, PPS, ada KPPS. Disinilah sebenarnya. Maka kita, pemuda, juga harus mengawasi selenggaranya pesta demokrasi, apakah itu pemilu maupun itu pemilihan kepala daerah. Disinilah saya yang sebenarnya, di titik panitia ad hoc inilah yang sebenarnya bersih tidaknya pemilu. Kalau enggak sama-sama kita selaku warga negara yang baik mengawasi ini, maka jangan harap apa yang saya kemukakan tadi di atas bahwa tidak akan terwujud, bahwa kita selaku rakyat terus menderita kalau kita bukan bagian dari pelaksanaan pesta demokrasi ini. Lanjut. Ya, ada sistem pemilu. Ini sebenarnya kalau sistem pemilu ini bukannya saya yang wajib mengungkapkan ini, tapi nanti ini ada sejarah. Nanti kepada Pak Syafruddin Sa'dan itu barangkali lebih dikupas
lebih detail dan lebih mengarah karena tema beliau menyangkut dengan sistem pemilu atau sejarah pemilu. Ya, lanjut, kita lompat saja. Halo, lanjut, naik. Ya, itu ada tahapan penyelenggara pemilu. Nah, disinilah saya sebenarnya kita terlalu, dan juga banyak di antara adik-adik yang menanyakan kepada kita, kepada KIP Kota Banda Aceh, apakah jadi Pilkada Aceh itu 2022? Inilah yang sebenarnya harus kita mengetahui. Ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan, ada tahapan penetapan hasil. Kalau persiapan itu anggaran yang pertama, membutuhkan badan ad hoc nantinya apabila sudah anggaran. Dan yang ketiga ada perencanaan tahapan program dan jadwal pemilu. Yang disebut dengan anggaran. Kalau kita kaitkan dengan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Lex Specialis yang ada itu Undang-Undang nomor 11 2006 itu, bahwa kita akan melaksanakan sesuai dengan amanah undang-undang itu, bahwa hasil Pilkada 2017 dilakukan setiap 5 tahun. Makna daripada setiap 5 tahun, karena hasil Pilkada kita kemarin di 2017, berarti harus kita laksanakan lagi di 2022 nantinya. Ya, yang kedua, maksudnya dengan pelaksanaan, itu ada pendaftaran dan penetapan peserta pemilu. Dan nanti memang sudah kalau apa yang namanya yang kemarin bahwa di pilkada di pemilu 2019 sudah ada peserta pemilu, ada partai-partai peserta pemilu yang sudah ditetapkan, maka secara otomatis nantinya juga menjadi peserta pilkada nanti di Aceh. Selanjutnya yang ketiga penetapan hasil, ada penetapan hasil pemilu, ada penyelesaian sengketa atau PHPU. Inilah yang disebut ada lembaga-lembaga lain yang bisa menentukan hasil pemilu yang telah kita selenggarakan. Katakanlah kemarin di 2019, setiap ada komplain, ada dipermasalahkan oleh peserta pemilu, maka bukan halnya ke kita lagi, bukan hanya ke penyelenggara pemilu atau ke lembaga-lembaga pemilu, termasuk KIP Banda Aceh misalnya, itu langsung didaftar ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Disinilah nanti berdasarkan data-data yang dilapor oleh yang gugat atau yang protes, dan juga data-data yang terkumpul sesuai dengan hasil pemilu yang ada di penyelenggara pemilu. Nah, lanjut. Ya, ini ada siklus pemilu. Yang pertama ada dasar hukum. Setiap pemilu itu ada dasar hukum, ada undang-undangnya, ada regulasi yang berlaku. Yang kedua ada rencana implementasi. Yang selanjutnya pelatihan dan pendidikan. Ini salah satu hari ini yang kita lakukan, bahwa salah satu dari pelatihan dan pendidikan. Maksudnya ada registrasi pemilih, ada daftar pemilih nantinya, ada masa kampanye, ada pelaksanaan pemilu, dan juga ada verifikasi hasil dan pasca pemilu, juga mengarahnya nanti ke sana apabila ada partai-partai atau peserta pemilu yang merasa keberatan tentang hasil yang mereka dapatkan. Lanjut. Siapa pemilih pemula? Ini yang sebenarnya. Siapa pemilih pemula? Yaitu yang menjadi pemilih pemula atau pemilih baru meski usia 17 tahun atau baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Barangkali juga di antara adik-adik ini hari ini walaupun sudah menduduki di bangku kuliah, tapi belum pernah menjadi sebagai pemilih di pesta demokrasi, apakah itu pemilu maupun itu pemilihan kepala daerah. Dan insya Allah saya bisa pastikan, kalaupun belum pernah, tapi untuk pilkada 2022 dan pemilu di 2024 nanti pasti menjadi pemilih pada pesta demokrasi tersebut. Sehingga status mereka adalah pelajar. Ada pelajar kelas 3, barangkali ada juga yang sudah bisa memilih, sudah mencapai 17 tahun. Atau pekerja muda. Juga ada di antara kita nanti, kalau memang tidak status atau tidak kuliah lagi, dia hanya sebagai pekerja pemuda juga merupakan
salah satu pemilih yang sudah berusia 17 tahun. Selanjutnya jumlah pemilih pemula dalam setiap pemilu cukup signifikan, yakni lebih dari 20% pemilih di Indonesia. Ya, coba kita lihat skate-nya. Lanjut. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa jumlah pemilih pemula dari pemilu ke pemilu di Indonesia. Ada pemilu pertama yang diselenggarakan oleh Badan Independen, yaitu KPU atau KIP, 2004, bahwa itu 18,4%. Ya, di pemilu 2009 naik dia menjadi 21%. 2014 turun. Itu berarti partisipasi pemuda menurun atau milenial menurun, bahwa untuk menyuarakan haknya pada pesta demokrasi, yaitu menjadi 11%. Sementara di pemilu kemarin 2019 naik lagi, itu menjadi 30% dari 192 juta pemilih. Ada 61 juta pemilih bahwa pemilih pemula yang melakukan suara pada pemilu 2009. Nah, lanjut, 2019 maksud saya. Lanjut. Iya, daftar pemilih tetap atau yang disebut dengan DPT Pemilu Kota Banda Aceh. Itu bisa dilihat dengan sketnya. Terus dia yang pertama naik 2004 sangat tinggi 176.348, udah itu turun jadi 168 sekian, udah itu turun lagi menjadi 115, udah itu mulai naik 130, naik lagi jadi 143 dan naik lagi menjadi 158. Setelah itu kita ada 4 kali pesta demokrasi, bahwa itu dimain di angka 150-an. Sampai kemarin di 2019 masih 157.421. Tapi hari ini juga kita sudah menjadi 158 sekian. Mungkin ini bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Ada masyarakat atau warga yang sudah menjadi polisi, menjadi TNI, ya, dan juga ada yang sudah pensiun, jadi naik turun. Nanti juga itu akan berubah apakah naik atau turun, tapi permainan masih di 150-an. Lanjut. Ya, ini partisipasi luar biasa. Partisipasi masyarakat, partisipasi pemilih kemarin di 2019. Itu luar biasa, mencapai 63%. 2017 ini. Kalau lanjut. Ya, ini luar biasa. Luar biasa naiknya. Kalau dibanding pilkada, di pilkada di 2017 kemarin, hanya 61 atau 62 pas, 61 kalau dibulatkan jadi 62, 61 sekian. Tapi di pemilu 2019, kita luar biasa di Kota Banda Aceh, mendapat 78,63%. Itu tingkat partisipasi. Baik pemilu presiden, wakil presiden, maupun legislatif, DPD dan DPR A dan DPR K Kabupaten Kota. Ya, lanjut. Habis ya. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang barangkali juga nanti kalau kita mau berkembang, adik-adik, itu apa yang sudah disampaikan, kalau belum begitu paham, begitu itu dipertanyakan lagi. Kalau memang ada yang arah-arah yang lebih baik, coba nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih dan saya kembalikan untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Muhammad atas pemaparannya tadi ya, sudah banyak informasi yang di-share tadi terkait dengan kepemiluan seperti azas pemilu, di sana ada 12 poin, terus juga penyelenggara pemilu. Jadi di sini juga peserta sudah tahu nih apa perbedaan antara KIP dan juga KPU. Di samping itu juga tahapan penyelenggaraan pemilu yang tadi ada 3 tahapan secara garis besar. Terus juga tadi banyak juga menginformasikan ke seluruh peserta terkait dengan siklus pemilu. Jadi pemilu itu rangkaiannya lumayan juga ya Pak ya. Dari perencanaan awal yang didasari oleh dasar hukum sampai dengan pelaksanaan dan penetapan hasil di akhirnya. Dan juga tadi Pak Muhammad juga menjelaskan juga tentang pentingnya pemilih pemula dan
siklus pemilih pemula dari pemilu 2004 sampai dengan 2019. Cukup banyak informasi yang bisa kita dapat tadi dari Pak Muhammad. Dan di sini kita memang sangat berharap ya dari seluruh peserta bisa mengikuti acara ini dengan seksama, karena memang tujuan dari acara ini adalah untuk bisa memberikan pemahaman demokrasi dan pemilu untuk adik-adik sekalian, dan juga nih sebagai pemilih pemula nantinya adik-adik bisa menjadi salah satu saluran penyampaian informasi demokrasi pemilu. Artinya pemilih pemuda yang saat ini sangat dekat dengan dunia digital, mungkin juga banyak informasi-informasi hoax di luar sana. Inilah kesempatan untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat, jadi yang nantinya akan kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, sekarang kita bisa melihat dari sisi akademisi, kira-kira sejarah dan perbandingan sistem pemilu itu seperti apa yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Saifuddin Sa'dan MAG. Beliau adalah Wadek Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum. Pak Saifuddin, Assalamualaikum Pak. Mohon maaf Pak, ini suaranya belum terdengar Pak. Mungkin belum terkonek masuk gitu Pak ya. Coba dicek kabelnya Pak, mungkin belum terlalu masuk ke dalam. Masih belum terdengar Pak. Bu Epa, colok ya. Itu langsung aja dengan laptopnya kalau enggak, jangan dipakai. Atau dicoba cabut dulu Pak, dicoba suara. Ini hanya suara audionya saya belum terdengar di kita Pak. Ini sedikit ada kendala teknis, kita bersabar sebentar ya. Di sini sudah terlihat ada 67 partisipan yang bergabung, dan kita informasikan juga bahwa diskusi kita hari ini live di Facebook KIP Kota Banda Aceh, yang nantinya juga akan terrecord sampai dengan selesai, yang nanti akan kita upload juga di channel YouTube KIP Kota Banda Aceh. Kami mohon kepada semua peserta untuk tetap stay tune sampai dengan acara ini selesai, karena akan ada e-sertifikat yang akan kita bagikan bagi peserta yang hadir mengikuti acara ini nanti sampai dengan selesai. Dan nanti di ujung acara juga kita akan ada sesi foto bersama. Bagi semua peserta yang sudah bergabung juga nanti kalau memang sudah ada pertanyaan itu juga di akhir sesi kita akan buka sesi Q&A. Bagi yang ingin bertanya bisa dengan raise hand ya di kolom chat yang nantinya bisa menyebutkan nama. Dan di sini sebenarnya kita juga mau dengar juga sih tanggapan dari adik-adik ya di sini dari UIN Ilmu Hukum UIN. Kira-kira menurut adik-adik semua ini apa sih arti pentingnya pemilu? Karena kita juga pengen tahu nih sebenarnya untuk pemilih pemula dan pemilih pemuda itu sebenarnya sudah cukup aware nggak ya tentang pentingnya pemilu itu sendiri. Jadi bisa nanti dibuat di kolom chat namanya siapa dan bisa membuat sedikit apa arti penting pemilu di mata adik-adik sekalian. Kita tunggu ya. Ini juga bisa jadi masukan buat kami, artinya juga kami ingin melihat sampai sejauh mana saat ini kesadaran dari pemilih pemula tentang pemilu itu sendiri. Pak Saifuddin? Pak Saifuddin? Pak Saifuddin? Mungkin Pak Saifuddin masih berusaha mencoba bergabung ya. Ini ada persoalan dari sisi audio. Pak Saifuddin? Di partisipannya sudah mulai bertambah ini 70 orang. Mudah-mudahan nanti makin bertambah terus. Dan jangan meninggalkan forum ya semuanya. Kita harap masih tetap stay tune sampai dengan acara selesai.
karena juga nanti akan ada sesi dialogis ya, sesi interaktif untuk bertanya langsung. Kalau selama ini mungkin adik-adik bisa banyak mendapat ilmu politik di kampus ya, tapi secara praktisinya, teknisnya, inilah kesempatan kalian untuk bisa bertanya langsung dengan penyelenggara dalam hal ini dari Komisioner KIP Kota Banda Aceh. Jadi kalau selama ini sering mendengar informasi-informasi yang masih diragukan ya, kayak hoax itu benar apa enggak sih gitu. Jadi agar tidak terjadi misinformasi yang berkepanjangan, ini kesempatan nanti untuk kalian bisa bertanya langsung. Pak Saifuddin, sudah bergabung bersama kita, Pak? Pak Saifuddin? Pak Muhammad, mungkin sedikit sambil kita menunggu dari Pak Saifuddin, Pak Muhammad. Iya. Kira-kira apa sih strategi dari KPU, Pak, untuk bisa lebih meningkatkan partisipasi pemilih pemula? Karena kalau kita melihat dari secara karakteristik pemilih pemula ini kan ya berbeda ya, Pak ya, yang mereka juga secara informasi pun mungkin sesuai dengan zaman milenial gitu. Jadi komunikasinya mungkin akan lebih berbeda dibandingkan pada saat kita melakukan sosialisasi kepada pemilih yang lainnya. Nah, kira-kira seperti apa, Pak, strategi dari KPU khusus untuk pemilih pemula, Pak? Iya, strategi kita yang sudah pernah dan akan kita laksanakan, salah satu ini merupakan juga untuk strategi pemilih pemula. Kita membuat pendidikan pemilih dan juga dibantu oleh akademisi menyangkut dengan sejarah, bagaimana sejarah pemilu. Misalnya nanti, maka ini oleh pemuda-pemuda, oleh mahasiswa yang menduduki bangku kuliah hari ini, dia lebih tahu, lebih banyak baru paham bahwa bagaimana pentingnya sebuah pemilu. Maka oleh KIP, khususnya KIP Kota Banda Aceh, tidak henti-henti, tidak bosan-bosan melakukan ini. Mengikut juga yang telah webinar yang pernah kita lakukan sudah 3 sesi, dan juga barangkali dalam 2 hari ini juga ada sesi keempat dan yang kelima. Ini juga pemuda atau mahasiswa, adik-adik yang terlibat hari ini juga, ini coba juga dibuka selalu ada GIKPO KIP Kota Banda Aceh dan juga ada Facebook. Di situ juga banyak pelajaran, banyak pengetahuan tentang pemilu. Kita selalu melibatkan, kalau memang kita selalu melibatkan baik itu mahasiswa maupun sekolah-sekolah tingkat atas, khususnya kepada siswa kelas 3. Nah, ini penting sekali menyangkut dengan pemilu atau pesta demokrasi ini. Ini merupakan suatu langkah untuk bagaimana kita pikir negara kita yang lebih baik daripada hari ini. Ya, lebih juga oleh pemerintah lebih memperhatikan kita rakyat-rakyat yang ada khususnya di daerah-daerah pedalaman atau daerah tertinggal yang tidak terjangkau, tidak terdengar oleh kuping mereka walaupun kita sudah memutuskan wakil-wakil kita ke sana aja. Maka ini kalau seandainya pemuda tidak terlibat langsung dalam pemilu ini, mungkin saya nggak tahu bagaimana menceritakan mau jadi apa negara kita nantinya, menjadi apa daerah kita nantinya kalau kita tidak mengambil bagian penting dalam pesta demokrasi ini. Mungkin itu Bu Eva sementara. Tapi kalau sambil menunggu itu saya pikir, sambil menunggu Pak Saifuddin belum bisa. Ini sudah connect. Oh, sudah. Baik. Oke, Bu Eva, lanjut. Iya, terima kasih Pak Muhammad. Iya, Pak Saifuddin. Ya, sudah kedengaran Bu Eva ya? Sudah, cuma ini videonya Pak belum dihidupkan. Oh, belum ya? Iya, biar lebih afdol, mungkin videonya bisa dihidupkan. Ya, silakan Pak, waktunya kita berikan. Sudah kelihatan? Belum? Belum sih Pak. Tapi nggak apa-apa, bisa sambil ngobrol di sini, tapi saya sudah nampak. Gitu ya? Oh. Ini Pak Bu Eva melihat. Bu Eva nggak bisa lihat. Itu namanya tertulis Muhadi Khalidi. Ya. Oh, sudah berganti. Oke. Iya Pak. Jadi komputer mahasiswa tadi saya pakai. Oh, I see ya Pak. Oke, baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Eva. Baik. Yang terhormat Bapak Muhammad, mohon maaf harus mengambil alih sementara tadi ketika saya setel komputer memang terjadi kesalahan dan saya kira bahannya sudah saya kirim ke Pak
Nanda tadi. Kalau bisa di-share, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Muhammad, Ibu Eva dan seluruh komisioner KIP Kota Banda Aceh yang saya hormati, begitu juga seluruh mahasiswa. Ini saya lihat hadir ada Ketua DEMA Fakultas Syariah dan beberapa pengurus DEMA, juga pengurus AMPS pada hari ini hadir untuk mendengarkan paparan tentang proses pemilu yang terjadi baik di masa lampau maupun ketika kita berada sekarang ini. Saya pikir ini sangat penting bagi pemuda untuk mengetahui sejarah pemilu, karena pemilu adalah salah satu komponen demokrasi yang terpenting. Karena tidak bisa kita mengatakan bahwa kita sudah demokratis apabila hanya pilihan satu orang, apalagi pilihan yang dipaksakan. Maka dengan adanya pemilu, semua orang bisa berpartisipasi untuk memberi sesuatu kepada negara ini, kepada bangsa ini, kepada daerahnya, kepada kotanya, kepada tempat tinggalnya, sehingga suatu saat nanti akan terbentuk sesuatu yang ideal. Memang tidak semuanya ketika kita mulai itu menjadi ideal, tapi dengan kita melihat sejarah, kita dapat membandingkan bahwa apa yang telah dilakukan di masa lalu itu juga sudah terperbaiki baik secara pelan atau secara gradual untuk di masa yang akan datang. Saya di sini Pak Muhammad mungkin sudah menyampaikan dengan berbagai ini tadi, tetapi pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan beberapa hal saja tentang pemilu, tapi titik tekan saya bahwa sejak Indonesia merdeka sampai sekarang kita sudah melakukan sesuatu yang sangat baik untuk perbaikan sistem pemilu di Indonesia, dan semua pihak sudah berkontribusi secara aktif, dan kita berharap para pemuda juga akan berkontribusi lebih banyak lagi. Pemilu dan sistemnya itu bukan suatu hal yang baru. Itu sudah dilakukan sejak 700 tahun sebelum Masehi, saya kira, di Yunani pertama sekali, kemudian di India, di Pakistan, di Tibet. Kalau kita mau baca sejarah, saya kira mahasiswa akan men-search lebih banyak tentang itu. Ya. Selanjutnya, di Indonesia, pemilu itu sebenarnya sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu pemilu Indonesia, karena itu pemilu yang dilakukan oleh penjajah, pemilu yang dilakukan oleh, tetapi dalam dunia kesultanan, pemilu juga dilakukan pada pemilihan-pemilihan terbatas. Saya kira wajar pada waktu itu karena sistem belum terbentuk seperti semodern yang kita lakukan pada tahap ini. Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955 pertama sekali. Mungkin kita bertanya mengapa pemilu sampai dimulai pada tahun 1955. Sedangkan kita merdeka pada waktu itu pada tahun 1945. Jadi pemilu pertama dilakukan di Indonesia itu 10 tahun setelah kita merdeka. Banyak orang yang sudah mengetahui, tapi ada juga sedikit orang yang belum mengetahui bahwa ternyata setelah tahun 45, setelah kita merdeka, banyak kegiatan-kegiatan politik dan hal-hal kegiatan sosial yang lainnya yang menghambat untuk kita bisa melakukan pemilu pada waktu itu.
ada banyak pemberontakan, banyak perjuangan yang belum selesai dari agresi militer Belanda dan sebagainya, sehingga pemilu yang direncanakan pertama dilaksanakan pada Januari 1946 itu tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa dilaksanakan karena keadaan negara yang belum stabil. Baru pada tahun 1955, coba di slide nomor 4, itu baru bisa dilaksanakan. Ini yang merupakan pemilu pertama dalam sejarah bangsa Indonesia setelah 10 tahun Indonesia merdeka. Pemilu ini dilakukan pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota DPR, dan yang kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Jadi berbeda dengan pemilu yang ada sekarang kita lihat. Jadi pemilu pertama itu malah ada dua sistem pemilihan. Pemilihan pertama untuk memilih anggota DPR, karena kita ada dua sistem pada waktu itu, ada bicameral, ada dua kamar, kamar DPR, dan sekarang juga sudah ada dua kamar, yaitu ada kamar DPD dan DPR. Dulu ada kamar DPR dan ada anggota konstituen. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Selanjutnya, pemilu putaran pertama pada tahun ini diikuti oleh 36 partai politik, 34 ormas, 48 orang. Jadi ada partai politik, juga ada ormas, dan ada orang yang mengikuti pemilu itu. Anda bisa lihat bahwa itu tidak berbeda dengan pemilu sekarang yang hanya diikuti oleh partai politik, plus satu lagi ada perorangan, yaitu untuk calon DPD. Ini sudah kembali ke pemilu. Kemudian pemilu putaran kedua diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perseorangan. 5 besar partai dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia. Namun sayang, next, kisah sukses pemilu 55 itu akhirnya tidak bisa dilanjutkan, hanya menjadi catatan emas sejarah. Dan dalam sejarah itu disebut bahwa pemilu 55 adalah pemilu paling demokratis di Indonesia. Pemilu paling demokratis di Indonesia. Namun pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua 5 tahun berikutnya. Meskipun pada tahun 58 pejabat Presiden Soekarno sudah melantik panitia pemilihan Indonesia kedua. Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959. Sebuah keputusan Presiden untuk membubarkan konstituante dan pernyataan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena pada waktu itu sistem parlementer. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, ada gejolak politik pada waktu itu yang membuat kita tidak bisa meneruskan ke pemilu yang kedua. Tetapi selanjutnya, dalam sejarah kita mengetahui bahwa setelah Soekarno lengser ke Prabon atau diturunkan, boleh kita katakan oleh MPRS pada waktu itu, pada tahun 67, diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Baru pada tahun 71 itu terjadi pemilu yang kedua. Inilah pemilu pertama setelah Orde Baru. Setelah kosong selama 10 tahun lagi, pemilu kembali diadakan pada tahun 1971. Tepatnya pada masa Orde Baru, pemilu ini diadakan pada tanggal 5 Juli tahun 1971 yang bertujuan untuk memilih anggota DPR dengan sistem perwakilan.
Karena setelah Orde Baru kita kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan sistem perwakilan berimbang pada waktu itu. Pada pemilu kali ini jumlah peserta adalah 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat. 5 besar pemilu ini adalah golongan karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia. Berdasarkan asas yang dianut dalam pemilu kali ini, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih, karena pemilih memberikan suara kepada organisasi peserta pemilu. Kalau sekarang, mungkin adik-adik yang akan ikut pemilu berikutnya nanti akan melihat bahwa kita ada memilih orang dan juga boleh juga memilih partai, tetapi kalau dulu hanya memilih partai. Next. Selanjutnya. Nah, pada tahun 75, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 75 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi, itu penggabungan partai politik. Partai-partai politik yang dulu banyak oleh Orde Baru pada waktu itu hanya dijadikan 2 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Dan 1 golongan, yaitu golongan karya. Maka terjadi anomali politik di sini, terjadi sesuatu yang sangat mendasar perubahannya selama Orde Baru pada tahun 75 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Jadi kita bisa melihat bahwa golongan karya dulu itu bukan partai politik. Partai politik yang ada hanya 2, sedangkan 1 lagi adalah golongan karya, termasuk di dalamnya nanti API. Selanjutnya, dengan demikian, pada tahun atau pada periode 1977 sampai tahun 1999, praktis hanya 3 partai yang tersisa di Indonesia, atau bisa kita usul hanya 2 partai yang tersisa, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai PDI Perjuangan, astagfirullahaladzim. Ini belum ada perjuangan pada waktu itu. Partai Demokrasi Indonesia, PDI, dan ditambah 1 golongan, yaitu golongan karya, tapi mereka juga diatasnamakan partai. Pemilu ini dilakukan pada tanggal 2 Mei, untuk pertama sekali dengan ini, pada 2 Mei 1977. Pemilu kali ini diadakan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD, dan DPRD Kabupaten Kota. Pada pemilu tahun ini terdapat 3 partai, ini yang saya katakan tadi. Sebenarnya 2 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Dan nomornya selalu tidak berubah. 1, Partai P3, yang kedua Partai Golkar, yang ketiga Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian pada pemilu berikutnya yang dilakukan pada tahun 1982, 1987, 92, 97, pemilu-pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Soeharto yang dilaksanakan dengan tujuan yang sama, yaitu dengan jumlah partai yang sama dan kebijakan yang sama, di mana pemenang dari pemilu pada periode ini selalu adalah Partai Golongan Karya. Yang menarik pada periode Orde Baru ini diangkat asas pemilu yang luber, ya, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pada waktu itu, seperti dalam salah satu tulisan Hasan Metarem mengatakan bahwa mereka juga memperjuangkan misalnya jurdil, jujur dan adil. Tetapi seperti juga tulisannya yang judulnya Mendayung di Sela Karang, Hasan Metarem menulis bahwa cukup sulit untuk memperjuangkan jurdil pada waktu itu karena pemerintah dan seluruh aparatnya pada waktu itu menginginkan supaya
pemilu itu dimenangkan oleh single majority. Kenapa? Karena dengan single majority pada waktu itu keadaan negara dan keadaan daerah akan lebih aman, dan sehingga proses pembangunan nasional bisa berjalan dengan baik. Baru berubah sistem pemilu ini adalah pada tahun 99, yaitu pasca reformasi. Seharusnya dari pemilu 97 kita akan mengadakan pemilu pada 2002, tetapi pada masa itu terjadi reformasi yang seluruh mahasiswa ingat. Pada tahun 97, 98 terjadi krisis ekonomi dan terjadi reformasi, maka terjadilah pemilihan umum yang dipercepat pada tahun 99, yaitu waktu itu presidennya Bapak B.J. Habibie. Next. Pemilu 99 itu adalah kita katakan masa reformasi atau masa pemilu masa transisi. Pemilu ini diadakan setelah Orde Baru tumbang. Pemilu ini untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten sama seperti yang telah lalu, tetapi peserta pemilu kali ini diikuti oleh 48 partai politik yang berasal dari berbagai elemen. Di arah reformasi ini apa yang diperjuangkan oleh P3 dulu juga diakomodir. Salah satunya adalah jurdil yang merupakan tuntutan P3 dan PDI pada waktu dulu supaya pemilu itu bisa jujur dan juga bisa adil. Jujur berarti harus dilaksanakan sesuai dengan aturan, dan adil berarti tidak ada perlakuan istimewa ataupun diskriminasi terhadap peserta pemilu tertentu. Karena di era sebelum reformasi atau di era Orde Baru, ada satu partai yang diistimewakan dan sudah menjadi rahasia umum bahwa itu harus single majority. Bahkan saya dulu pernah melihat surat dari petinggi partai politik di pusat yang mengatakan bahwa kita harus memenangkan single majority. Padahal petinggi partai itu bukan dari partai Golkar. Jadi partai yang lain selain Golkar juga mendukung Golkar untuk mendapatkan single majority. Jadi walaupun mereka berjuang lebih keras, tetapi itu yang terjadi bahwa karena ada yang diistimewakan pada waktu itu, maka Golkar harus dimenangkan bagaimanapun pada waktu itu. Tapi dalam era reformasi, dengan adanya sikap jurdil atau ungkapan atau sifat dari pemilu yang jurdil ini, maka semua partai dilihat sama. Golkar pun pada tahun 99 dianggap partai yang sama dengan partai-partai lainnya. Selanjutnya, pada pemilu 2004, diadakan pada 5 April 2004, ini adalah pertama kalinya pemilu benar-benar dibuka untuk umum. Pada masa ini, peserta pemilu dipilih langsung oleh rakyat, termasuk presiden dan wakil presiden. Ini era baru dalam bukan hanya anggota DPR, tetapi juga ada pemilu presiden secara langsung. Jadi pemilu pada tahun ini diadakan 3 kali. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPRD kabupaten. Tanggal 5 Juli 2004 untuk pemilihan presiden putaran 1, dan pada tanggal 20 September 2004 itu terjadi pemilihan presiden putaran kedua pada waktu itu.
Pemilu tahun 2004 dianggap sebagai tanda kemajuan dalam demokrasi Indonesia karena sistemnya sudah mulai berubah. Selanjutnya, pemilu 2009. Ya, itu adalah pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kedua setelah pemilu 2004. Pada pemilu tahun ini terdapat ketentuan baru, yakni pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari sejumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang kemarin juga sempat ribut apakah satu putaran itu menjadi masalah atau tidak karena ada disinyalir begini dan begitu. Tapi ini aturan yang sudah dibuat dan kita sudah mendapatkan presiden kemarin. Peserta pemilu untuk menentukan anggota DPR, DPD, DPRD pada tahun ini diikuti oleh 44 partai politik yang terdiri dari 35 parpol nasional dan 6 parpol lokal di Aceh. Ini juga sesuatu yang terbaru pada tahun 2009 karena selain ada parpol tingkat nasional juga ada partai lokal. Dan di Aceh pun ada kepala daerah yang bisa ikut independen. Selanjutnya 2014. Pada 2014 diadakan 2 kali pemilu. Pada 2014 diadakan 2 kali. Kalau dulu tidak demikian, yaitu pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih anggota DPD, DPR RI dan DPRD daerah dan kabupaten, terdapat 15 partai politik yang terdaftar sebagai peserta, kemudian disusul tanggal 9 Juli 2014 untuk pemilihan presiden. Ini juga satu loncatan baru bahwa terjadi pemilihan. Pasangan Joko Widodo Yusuf Kala berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan suara 53,5%, mengungguli pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Dan pemilu yang terakhir yang mungkin adik-adik mahasiswa juga ikut kemarin, ada yang sudah ikut, yaitu 2019. Ya, pada pemilu 2019 ini pertama kalinya pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dilakukan serentak. Pemilu ini diadakan serentak pada tanggal 17 April. Yang dipilih kali ini adalah wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPR. Dan ini pemilu yang sangat rumit ya dalam pelaksanaan pemilu. Saya kira KPU pada waktu itu luar biasa kerja kerasnya, walaupun dengan banyak kekurangan-kekurangan yang terus perbaiki, tetapi pemilu kali ini adalah pemilu yang cukup melelahkan bagi semuanya, baik PPS, KPPS, dan saya kira KIP juga menjadi karena pemilu yang dilakukan serentak ini menghabiskan energi yang terlalu luar biasa. Terdapat 16 partai yang mempertaruhkan calonnya dan di Aceh juga ada 4 partai yang bertarung secara lokal. Sekali lagi Bapak Presiden Widodo dan Ma'ruf Amin mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang bertarung pada pemilu untuk memperebutkan jabatan presiden 2019 sampai 2024. Sebenarnya ada kesimpulan saya bahwa pemilu ini adalah satu media untuk kita untuk memperbaiki negara ini. Dan kalau kita melihat dari pemilu dari awal sampai sekarang ini terjadi perubahan-perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Dan saya pikir seluruh para pejabat kita
sudah melakukan hal-hal yang terbaik untuk memperbaiki ini, walaupun sampai sekarang masih kita rasakan ada kekurangan-kekurangan, baik dalam teknis, misalnya ada protes yang sangat banyak pada kotak suara, misalnya yang dari besi berubah menjadi kardus dan sebagainya, ada apa namanya di tempat lain sudah lebih terjamin seperti di Amerika, bahkan boleh dengan pos dan sebagainya. Memang kita butuh waktu lagi untuk memperbaiki apa namanya kualitas sistem dan bentuk pemilu kita. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan, karena saya pikir Pak Muhammad sudah sangat terang benderang menyampaikan beberapa hal tentang pemilu tadi. Saya memang tidak ahli dalam bidang pemilu, Pak Muhammad, tetapi diundang oleh Pak Nanda tadi untuk juga ikut berpartisipasi menyampaikan bagaimana KIP Banda Aceh ini melakukan proses sosialisasi pemilu. Kepada para mahasiswa, saya berharap kita terus memberi sesuatu untuk kebaikan pemilu ini. Jangan bosan mengkritik hal-hal yang belum sempurna. Kalau tidak didengar kali ini, mungkin akan didengar kali lain, tetapi bahwa kita memberi masukan-masukan untuk pemilu yang lebih baik dan kualitas negara yang lebih baik, ini adalah kewajiban kita. Di dalam Islam, pemilu juga diadakan, dan mudah-mudahan sistemnya apabila kita mau berkontribusi lebih banyak, akan lebih baik di masa yang akan datang. Selama kita diam, apabila terjadi kekurangan-kekurangan dalam pengaturan pemilu ini, baik sistem maupun teknisnya, maka tidak akan terjadi perubahan-perubahan. Terima kasih Bu Eva Maulidia, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan boleh nanti kita sambil sharing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Saifuddin ya, sudah banyak menjelaskan sejarah dari pemilu itu sendiri, cukup panjang tadi ya, dari tahun 1955 sampai dengan pemilu yang paling rumit kemarin di 2019. Dan memang kita harus mengetahui sejarah pemilu untuk kita bisa lebih menghargai dan juga menjadi bahan evaluasi untuk pemilu yang lebih baik ke depannya. Dan saya rasa hari ini kuliah umum hari ini tuh sangat menarik sekali buat adik-adik pastinya. Kalau biasanya di kampus lebih kepada secara teori dan sejarah tadi, di sini juga tadi sudah ada praktisi Pak Muhammad langsung yang menjelaskan tentang proses pemilu itu seperti apa. Dan sekarang langsung saja kita untuk bisa lebih memperdalam dari diskusi kita hari ini, supaya bisa lebih interaktif dan juga dialogis, kita bukakan sesi Q&A ya, untuk sesi pertama, kita buka untuk 3 penanya, bisa raise hand, dan nanti langsung menyebutkan nama, dan pertanyaannya langsung singkat aja, dan nanti mau ditanyakan kepada siapa. Ayo untuk sesi pertama kita persilakan untuk 3 penanya. Waktu kita sudah tidak lama lagi, ini kesempatan adik-adik semua nih. Silakan yang ada yang ingin bertanya. Adik-adik sebagai pemilih pemula yang nantinya bisa menjadi agen informasi untuk di lingkungannya ya, baik untuk warga, teman, dan juga mungkin di organisasinya. Nah, ini kesempatan loh, kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan penyelenggara KIP Kota Banda Aceh, atau mungkin terkait dengan isu-isu yang memang sering pernah beredar sebelumnya. Jadi adik, silakan bisa kita buka. Kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Pemilih pemula ini nggak jauh-jauh dari dunia medsos biasanya ya, digitalisasi yang nggak jauh dari handphone. Sama ini banyak sekali hoax-hoax yang beredar. Kita sih di sini berharap dari KIP Kota Banda Aceh, dari penyelenggara, adik-adik nantinya bisa menjadi saluran informasi ya terkait dengan kepemiluan. Nah, ini saat yang tepat untuk bisa bertanya langsung dengan baik ke Pak Muhammad ataupun langsung dengan Pak Saifuddin. Kami persilakan. Cifa ya. Baik, silakan.
bisa dibuka speakernya. Tadi Syifa ya? Iya, saya, Bu. Iya. Oke, silakan Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sofana Mira, saya dari Hukum Ekonomi Syariah. Ingin bertanya kepada Bapak Saifuddin, apa alasan Indonesia yang memberikan izin kepada Partai Komunis untuk mengikuti pemilu pada pemilu yang pertama? Wow. Oke, satu aja ya? Iya, Pak. Baik. Oke, kita keep dulu ya, Silva ya. Itu sudah ada satu penanya. Selanjutnya, masih ada 2 pertanyaan yang kita buka, yang nanti akan dijawab. Kami persilakan. Ini nggak ngantuk ya? Walau udah menuju sore, nih, udah 3:30. Rini Marufirah itu ada, Bu Eva. Ya, Rini Marfirah, kita persilakan. Bisa dibuka speakernya. Silakan Rini. Mau bertanya langsung saja? Rini Marfirah, dibuka aja speakernya, nggak apa-apa, langsung aja nanya. Ya, silakan. Saya mau bertanya, kenapa di negara Indonesia ini terlalu banyak sekali partai politiknya, Pak? Itu aja, Rini? Ya, karena terlalu banyak partai politik, bukankah menimbulkan banyak keributan di masyarakat, Pak? Ini nanyanya ke siapa ya? Bapak Muhammad A. Oke, untuk Pak Muhammad ya. Baik. Selanjutnya masih ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Farhan Alwi, saya dari jurusan Ilmu Hukum. Saya ingin bertanya Bapak Muhadi Khalidi. Pertanyaannya ialah, mengapa itu ada partai khusus, partai politik khusus, di daerah lain itu tidak ada? Apa keistimewaan atau kelebihan diterbitkannya atau diizinkannya mengeluarkan partai khusus? Dan itu banyak partai-partai khusus di Aceh diizinkan ada, Pak. Maksudnya partai lokal ya? Farhan? Iya, Bu. Maksudnya kenapa ada parlok ya? Munculnya parlok, keistimewaannya apa gitu ya? Itu pertanyaannya. Benar, Bu. Oke, baik. Itu aja Farhan? Iya, Bu. Baik. Oke, untuk sesi pertama ini kita sudah ada 3 penanya. Ini yang pertama dari Silva ke Pak Saifuddin. Apa alasan Indonesia mengizinkan Partai Komunis ikut bergabung di pemilu pertama? Dan mungkin Pak Saifuddin sekaligus saja langsung dijawab pertanyaan kedua dari Farhan. Kenapa ada parlok? Apa sih keistimewaannya sehingga bisa munculnya parlok di Aceh ini? Silakan Pak Saifuddin. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama dari siapa tadi? Rini ya. Silva dan Farhan. Silva dan Farhan ya. Kok Partai Komunis nggak dilarang untuk ikut pemilu ya? Memang saudara. Pada tahun 55 itu Partai Komunis bukan partai yang terlarang. Walaupun ada pro dan kontra tentang bahwa komunis melakukan satu pemberontakan pada tahun 48 di Madiun, tetapi tidak ada satu undang-undang pun yang telah dilahirkan sesudah itu untuk melarang Partai Komunis untuk ikut pemilu pada waktu itu. Dan negara Indonesia adalah negara yang demokratis sejak dibentuknya. Maka pada waktu itu memang
Partai Komunis belum dinyatakan partai terlarang. Maka setiap organisasi kemasyarakatan, partai, golongan apa saja itu punya hak suara untuk menentukan kebajikan dan kebaikan negara, baik melalui pemilu atau yang lainnya pada waktu itu. Partai Komunis baru dilarang pasca 66, yaitu sesudah keluar TAP MPR. Maka sesudah itu dia dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi mengikuti pemilu maupun tidak boleh beredar lagi di masyarakat, dia sudah ditutup. Untuk apa namanya? Sekarang tidak mungkin lagi Partai Komunis karena sudah ada undang-undang yang melarang. Jadi selama tidak ada aturan yang menyatakan itu, dan ketika kita melihat sekarang bahwa Partai Komunis partai yang dilarang, bukan berarti bahwa dulu juga melakukan kesalahan pemerintah karena mengikutkan ke Partai Komunis dalam sebagai kontestan pemilu. Untuk Saudara Farhan, di Aceh memang ada partai khusus, yang disebut dengan Parlo, partai lokal, yang ada PA. Itu saya pikir nanti bisa dilihat pada perjanjian MOU Helsinki dan UUPA yang khusus berbicara tentang itu. Jadi partai hanya di Aceh saja yang dibolehkan untuk ada partai lokal. Bahkan calon independen juga di Aceh diperbolehkan. Jadi karena ada dasar hukumnya, karena ini kita berbicara dengan orang hukum, karena ada dasar hukumnya, yaitu dasar hukum yang pertama. Mungkin kalau MOU bisa disebutkan sebagai dasar hukum, tapi itu perjanjian, bukan dasar hukum, tapi ada undang-undang UPA yang mengatur bahwa di Aceh itu ada partai lokal. Kenapa tidak ada di daerah lain? Karena memang tidak ada aturan yang mengaturnya tentang itu. Jadi pengaturan tentang partai lokal di Aceh ada dasar hukumnya. Saya kira itu saja. Kemudian kenapa banyak partai politik itu mungkin akan dijawab oleh Pak Muhammad, dan juga mungkin Pak Muhammad bisa menambah lebih banyak karena yang mengerti aturan tentang pemilu lebih banyak. Saya kalau ditanya hadis bisa Pak Muhammad ini, kalau ditanya pemilu agak susah sedikit menjawab. Terima kasih Pak Muhammad. Ya, terima kasih Pak Saifuddin. Kita saling melengkapi Pak di sini. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Rini Mafira, kita minta Pak Muhammad, kenapa sih Pak parpol itu terlalu banyak, malah makin banyak bukannya makin pusing ya? Gimana tuh Pak? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya pikir bahwa kenapa di Indonesia banyak kali partai politiknya. Sementara idealnya kalau menurut kita lebih kecil lebih bagus. Itu tentu ada aturan mainnya semua. Itu sama halnya kalau sebelum saya jawab itu, coba kalau kita juga semasa tadi kemarin bahwa ada formasi kalau kita mau masuk kuliah misalnya, ada formasi satu fakultas itu atau jurusan atau program studi itu hanya 10 orang. Tapi yang mengikutinya itu lebih daripada 10 orang, sampai ratusan barangkali. Dan begitu juga kami untuk setiap 5 tahun itu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang mendaftar sebagai calon komisi independen pemilihan atau KIP itu sangat banyak. Padahal yang dibutuhkan untuk provinsi hanya 7 orang, sementara untuk kabupaten kota hanya 5 orang. Tapi pendaftarannya ratusan. Dan begitu juga karena negara tidak membatasi, bahwa aturan tidak membatasi yang bisa mendaftar atau yang bisa membuat undang-undang, yang bisa membuat partai politik itu sesuai dengan aturan yang ada. Justru itu ada syaratnya. Itu satu tahap pertama. Yang kedua, seandainya mereka sudah membentuk satu partai tapi belum menjadi sebagai peserta pemilu, tentu ada proses selanjutnya. Itu ada pendaftaran dan juga ada verifikasi. Di sinilah nantinya. Kalau semakin banyak partai, sebenarnya semakin bagus. Semakin bagus kita juga sebagai pemilih bisa melihat mana figur-figur yang
yang bisa dipercaya dan juga bisa membangun daerah dan negara kita yang lebih baik daripada hari ini. Itu. Jadi kalau katakanlah sudah ada partai politiknya, yang pertama ini didaftarkan kepada penyelenggara pemilu. Apakah kalau untuk pusat itu didaftar di di KPU RI. Setelah itu ditetapkan oleh mereka bahwa mana-mana yang memenuhi syarat, baru nanti diverifikasi oleh provinsi dan kabupaten kota. Yang khususnya lebih ke kabupaten kota dan juga nanti diverifikasi oleh badan-badan ad hoc. Misalnya itu kalau memang itu dianggap perlu, tapi hanya cukup di tingkat kabupaten kota yang melakukan verifikasi setiap tahun apabila ada peserta pemilu baru. Ya. Yang apalagi hari ini ada syaratnya. Itu ada syaratnya kalau Partai Nasional bahwa itu 4% dari suara yang diperoleh baru dianggap bahwa itu tidak bisa menjadi peserta lebih lanjut. Dan juga itu harus dilakukan pendaftaran ulang dan juga harus dilakukan verifikasi ulang. Apakah mereka itu juga masih memenuhi syarat atau tidak? Itu ya. Tapi itu yang sebenarnya lebih banyak partai lebih bagus. Maka negara dia dipandang perlu dengan banyak partai, berarti banyak pilihan oleh masyarakat kita, terutama oleh pemuda dan pemilih milenial yang semakin hari semakin meningkat, memperhatikan pesta demokrasi atau pentingnya pemilu di negara tercinta kita ini. Itu satu. Yang kedua menyangkut dengan kenapa di Aceh itu ada partai khusus, yang maksudnya ada partai lokal, sementara di daerah lain tidak ada partai lokal. Ya, tidak ada partai lokal, termasuk di Papua misalnya nggak ada. Itu itulah keistimewaan kita. Kenapa? Apa dasarnya? Kalau dasarnya ada partai lokal, itu hasil musyawarah atau MOU di antara GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dengan pemerintah Republik Indonesia maksud saya. Nah, di sana bahwa inilah kesimpulan ada tuntutannya sehingga diberi oleh negara kepada Aceh itu ada partai lokal. Partai lokal bahwa kalau yang kemarin itu sudah dijelaskan oleh Pak Saifuddin tadi bahwa berapa banyak dari 2009 partai lokal dan berapa banyak yang kemarin di 2019 ya. Itu keistimewaan. Nah, itu satu. Dan juga sebenarnya Aceh ini semua menjadi pemula, termasuk juga kemarin itu bahwa ada calon independen. Sebenarnya calon independen itu berasal dari kita di 2004 sebenarnya. 2004 walaupun kita menyelenggarakan pilkada di 2006 kemarin itu. Sebenarnya itu ada calon independen atau persorangan seperti yang disebutkan waktu pemilu di tahun 55 bahwa ada persorangan lagi sampai puluhan berjalan. Begitu dia juga walaupun dalam pelaksanaan lebih luas dilakukan oleh daerah dan provinsi lain ya. Ini keistimewaan kita. Maka dengan itu kita dengan ada keistimewaan ini ayo kita menggunakan keistimewaan ini. Ya, sebenarnya tidak bisa diperbedakan. Memang lokal itu hanya di batasan di tingkat provinsi, sementara untuk nasional itu belum dibenarkan menjadi peserta pemilu baik tahun kemarin maupun tahun ke depan karena tidak ada dasarnya bahwa partai lokal itu bisa mengikuti secara nasional, hanya secara daerah saja dari kabupaten kota sampai ke provinsi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang tidak ada yang belum ada puas, tolong di apa itu kembali. Terima kasih, kembalikan Bu Eva. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Langsung satu pertanyaan jawab 3 Pak Pes. Terima kasih Pak. Masih ada yang ingin bertanya? Kita sudah 10 menit menuju jam 4. Kalau memang masih ada bertanya kita masih terima. Masih ada yang ingin bertanya? Sedikit boleh Pak. Itu yang pertanyaan itu yang udah diajukan ya? Yang mana Pak? Yang untuk pemenang nanti ada hadiahnya kalau bisa menjawab kuis ataupun pertanyaan. Nah, ya maksud saya belum. Jadi maksudnya kalau memang ini sudah tidak ada yang bertanya, kita buka sesi kuis Pak. Jadi nanti
Bapak bisa ngajukan satu pertanyaan. Pak ini juga siapa tadi Pak Saifuddin juga bisa mengajukan satu pertanyaan dan langsung dijawab. Nanti Bapak yang menentukan siapa yang berhak gitu. Cuma mungkin kita harus cepat sih Pak. Kalau enggak nanti jangan sempat mereka pada googling gitu. Ini udah nggak ada yang bertanya lagi ya. Kita langsung aja kalau nggak masuk ke kuis. Supaya di sini juga tetap tertib. Kita minta satu pertanyaan dulu dari Pak Muhammad yang kira-kira apa nih Pak? Ini pesertanya bisa ngikut, nanti akan ada hadiah dari kita. Ada hadiah buku dan bagi yang bisa menjawab yang paling cepat dan tepat. Silakan Pak Muhammad. Ya, terima kasih. Adik-adik sekalian, ini ada satu pertanyaan buat Anda semua. Siapa yang bisa menjawab, nanti ada hadiah yang kami sediakan dalam bentuk buku menarik. Mereka juga ada menyangkut dengan pemilu. Nanti kalau seandainya ada keluar sebagai pemenang, nanti bisa dihubungi kembali oleh staf kami di sini, bahwa kapan bisa ngambil buku itu sehingga bisa diambil ke kantor KIP Kota Banda Aceh. Baik, ini jawabannya saya bukan pertanyaan dulu, justru saya menjawab dulu baru pertanyaan. Berbeda dengan pertanyaan yang lain barangkali. Ini saya jawabannya dulu. Jawabannya adalah angka cantik. Angka cantik. Satu pertanyaan ada dua jawaban, tapi angka cantik ya. Tahu angka cantik kan? Nah, kalau misalnya kalau plat mobil angkanya, kalau nomor polisinya 1A, itu angka cantik ya. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, partai apa perolehan kursi terbanyak di DPRA hasil pemilu 2009 dan berapa jumlah kursi di DPRA? Maka itu angka cantik itu. Kalau tahu berapa jumlah kursi yang tersedia di DPRA dan juga partai apa sehingga memperoleh kursi terbanyak pada pemilu 2019 kemarin. Itu mungkin. Itu coba angka cantik itu sudah tahu, makanya saya bilang ini jawaban dulu baru pertanyaan. Terima kasih. Ya, berarti dari dua tadi itu satu jawabannya Pak ya? Dua pertanyaan. Cuma itu angka cantik saya nggak jawab sampai habis ya. Saya jawab setengah aja, angka cantik aja. Ada dua pertanyaan. Dua pertanyaan ya, dua jawaban. Bahwa misalnya jumlah apa namanya? Jumlah DPRA itu 100. Jumlah kursinya 001. Pemenang pemilunya. Mohon maaf Pak, ini jawabnya sekarang Pak atau gimana? Ya sekarang terus jawab. Iya, siapa yang cepat? Siapa cepat? Kalau Farhan ya? Partai Aceh Pak ya. Apa kan? Iya. Enggak, yang lengkap. Ini kita Partai persilakan Aceh. Farhan dulu ya. Partai Farhan ya? Aceh. Mau kursi Pak, Bu. Hah? Saya mau jawab. Satu-satu. Farhan dulu. Saya mau berjawab. Farhan dulu, Bu Eva. Jawab Pak. Iya. Tadi yang duluan. Farhan dulu apa udah habis jawabannya? Farhan. Ya udah Farhan dulu. Ya, Farhan berapa? Setahu Farhan itu Partai Aceh Pak. Ya, Partai Aceh. Berapa kursinya dia peroleh? 30 kursi. 30 kursi. Dari berapa kursi di DPRA? DPRA Pak Septia mau menjawab, Pak. ratusan kursi Pak. Hah? Kalau Pak Septia mau menjawab. Ya, sebentar. Ya. Pak, berarti Farhan belum tepat. Pak Ya. Septia, Pak Pak. Edi Nandito Pak. Pak Baik. Septia, Pak. Tadi yang kedua mulai nunjuk tadi dari Septia Windia. Ya, Jadi Widya. Partai Aceh sebanyak 18 kursi yang terpilih dari 81 anggota. Bukan anggota, coba yang betul. Iya, Pak. 81 boleh, ini bisa baca udah betul. Oh.
Gimana, Pak? 81 kursi, 18 kursi dari Yang terpilih dari Partai 81 ya. Aceh. Iya, Pak. Ya, Bu Bepa, Setia Widiasari. Septia, ya, Pak, ya. Makanya saya bilang angka cantik. 81 Iya, dibalik jadi makasih. 18. Ini 18 dibalik jadi 81. Ya, Iya. itulah. Iya, Pak. 81 PA dari yang tersedia kursi 81. Makanya angka cantik 18 dan 81. Yang 81 18 ya. Iya. Nah, betul Bu Epa. Oke. Si Septia Windiasari. ya. Baik, selamat Septia. Nanti kita hubungi ya. Karena nomornya juga sudah ada di Baik, kita. Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini masih ada buku yang kedua ya, Pak ya? Yang kedua. Pak, ini silakan kami beri kesempatan untuk ngasih pertanyaan, Pak. Mungkin Pak Saifuddin. bisa lebih cepat, Pak Ya, Saifuddin. saya tanya yang mudah saja. Sebenarnya udah diberi clue-nya oleh Pak Muhammad tadi. Pertanyaannya tentang partai lokal. Supaya cepat, berapa partai lokal pada tahun 2014 dan berapa pada tahun 2019? Pemilu 2014 dan pemilu 2019. Karena Pak Muhammad 2, saya 2 juga. Silakan. Iya, ini yang nyimak pasti tahu ya, Pak ya, jawabannya. Tadi udah dijelaskan sama Pak Saifuddin Iya. masalahnya. Ini ketahuan nih yang nyimak siapa. Ayo silakan. Berapa jumlah parlok di tahun 2014 dan 2019? Itu udah buka Yang paling cepat HP. dan yang paling tepat. Ini siapa? Rini Mahfira ya? Ya, Bu. Rini Mahfira yang mencoba menjawab. 2014 partai politik di Aceh sekitar 14 partai ya, Bu, kalau nggak salah tadi. Kita serahkan nanti ke Pak Saifuddin yang nentuin. Terus 2019, Saya cuma ngarahin aja. 2009. 19. Iya, Pak. Berapa? 2014 berapa? 2019 berapa? 2014 tadi 14 partai. Sudah salah ya. Tahun pertama udah salah ya. Jadi Saputra, Pak. Saya Yang lain. Baik, saya kita Pak mau menjawab. siapa dengan Edi, siapa Edi. ya? Ini Afra. Edi Saputra, Pak. Bu. ini siapa duluan tadi ya? Lebih duluan Afra, Edi Saputra tadi. Edi. Oke, Ya, Edi Saputra kita untuk persilakan. 2014 mungkin 15 kursi dan 2019 mungkin 18 kursi. Ini parlok ya Pak tadi. Ya, salah Lanjut, lagi lanjut, orang lain terus. Lanjut untuk orang lain, Afra, Bu Eva. Afra Salsabila. Iya, ini siapa Ya, cepetin, jangan keburu Afra Salsabila. nanti. Jumlah partainya kan Pak yang ditanyakin. Iya, jumlah betul. parloknya. 2014 ada 8 partai, 2019 ada 9 partai. Salah juga. Jawab terus sama Pak Muhammad. Ini kayaknya ini yang menjawab terakhir kali ya Pak ya. Ya, Kalau penjawab nggak ada lagi. juga kita kasih ke Pak Saifuddin. Ya, Pak, 2014 ada 3 partai, 2019 ada 4 Sebentar dengan partai. siapa ini? Sebentar dengan siapa? Saya Pak. Ikram ya, Ikram Yazima. Nah, iya Pak. Ayo Bu, Iya, Ikram apa jawabannya? Ikram Yazima. partai lokal pada 2014 itu ada 3 dan partai lokal pada 2019 itu ada 4. Bu kami sama Bu. masih salah. Nah, itu pertanyaan lagi itu. Ya Pak. Bu lihat Bu. Sebentar, ini kita juga harus tertib ya. Nurul Mauliza. Iya, yang di Silakan. tahun 2014 sebanyak 12 partai. Yang di tahun 2019 sebanyak 16 partai. Salah lagi. Gimana, Bu Eva? Pak boleh Jadi saya jawab udah- lagi nggak? Boleh saya Bu? Oke, ini terakhir kali Pak ya. Ya, Gimana terakhir. kalau kelamaan berarti sudah kontak Ya, nanti. Udah sempat googling berkali-kali. Iya, ada sempat dulu nih Zahara. Ini kesempatan terakhir. Zahara Salsabila. Pada tahun 2014 ada 12 partai. Pada tahun 2019 ada 14 partai. Jangan lain aja, Pak. Yang lain aja ya, tanya yang Oke, lain. kita ganti aja Pak pertanyaannya. Tapi dijawab dulu Pak yang tadi Pak, biar biar pada ya tahu. ada 6 dan 4 partai ya. Udah ditulis tadi ya. Nggak sampai 16 lah. Ketahuan tuh Pak. Pada hilang kayaknya. Oke, apa? Saya tanya lagi. Iya, ganti aja Pak pertanyaannya. Tahun berapa
pemilu pertama di masa Orde Baru. Ayo, siapa cepat? Satu aja. Lihat ini. Saya Pak. Silva. Oke, Silva Namira. Saya jawab lagi boleh? Ya, Silva Namira. Sebentar, kita satu-satu ya, harus tertib. Saya jawab juga, Pak. Sebentar, kami mau yang membuka speaker pada saat diarahkan oleh moderator ya. Silva Namira, silakan. Pada tahun 1971 ya Pak? Ya, Oke. betul. Sudah selesai berarti. Oke, selamat Silva. Selamat Akhirnya Silva. Silva Namira yang mendapatkan buku yang kedua. Baik Silva dan siapa tadi Septia ya yang nantinya akan kita hubungi kembali ke nomor kontak yang sudah ada di kita. Baik Pak, ini kita sudah di ujung acara. Mungkin kita minta closing statement singkat aja dari narasumber kita hari ini. Yang pertama kepada Pak Saifuddin dulu kayaknya Pak. Silakan Pak closing statement-nya. Pemilu adalah alat untuk mencapai kemajuan, persatuan, dan kita berharap generasi muda memegang alat ini untuk tujuan itu. Jangan jadikan pemilu sebagai alat untuk memperburuk keadaan masyarakat, apalagi memecah belah bangsa ini. Pada KIP, mari kita pegang teguh amanah yang diberikan oleh rakyat. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan sesuatu yang lebih baik bagi bangsa ini melalui tool demokrasi yang sangat berguna ini. Terima kasih Bu Eva dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Saifuddin. Pak Muhammad, kita minta closing statement-nya Pak. Saya buka mata. Ini khusus untuk adik-adik, untuk peserta. Buka mata dan berbuat baiklah sesama manusia demi demokrasi dan pemuda. Karena sebagai sebagai agen informasi bahwa pemilu itu penting. Terima kasih statement dan sekaligus saya menutup acara ini secara kebetulan saya di samping hari ini sebagai pematri dan komisioner dan juga saya melekat sebagai ketua pelaksana harian KIP Kota Banda Aceh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Saifuddin. Yang pertama bahwa telah menjalin kerjasama di antara kami, menerima kami menjadi kerjasama dalam khususnya dalam daftar pemilih dan juga sekaligus menjadi peserta pemilu, menjadi narasumber atau pematri tentunya. Tentu hal ini belum berakhir di sini dan insya Allah KIP Kota Banda Aceh terus berkibar dan juga membutuhkan kerjasama dengan UIN dan juga kepada lembaga pendidikan lainnya. Itu barangkali kami atas nama KIP Kota Banda Aceh mengucapkan terima kasih banyak Pak Saifuddin. Salam kami kepada Pak Dekan dan juga kepada Rektor sekaligus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muhammad dan juga Pak Saifuddin atas waktu dan juga kesediaannya untuk bisa sharing bersama kita di sini. Dan pastinya di sini para peserta sudah bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan terkait dengan kepemiluan ya. Dan kita berharap memang di sini adik-adik semuanya udah bisa lebih memahami pentingnya pemilu bagi kehidupan berdemokrasi. Dan jangan lupa kami berharap dari penyelenggara KIP Kota Banda Aceh, adik-adik merupakan generasi milenial bangsa yang sangat dekat dengan teknologi, yang pastinya tidak mudah menerima informasi hoax-hoax tentang kepemiluan, dan terus menyebarkan informasi yang benar terkait dengan kepemiluan. Di sini kami dari KIP Kota Banda Aceh juga membuka ruang bagi adik-adik semua yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang pemilu. Kami di kantor KIP Kota Banda Aceh juga ada rumah pintar pemilu yang terbuka untuk adik-adik kapan saja mau belajar.
Dan di sini jangan lupa mahasiswa sebagai generasi muda tetaplah kritis dan idealis, teruslah memberi kritis dalam hal yang positif untuk masa depan bangsa kita. Masa depan bangsa ada di tangan adik-adik. Gunakan hak pilihnya dengan pengawalan pendidikan pemilih yang lebih baik dan hak suara digunakan untuk masa depan bangsa. Baik, sebagai ujung dari acara kita ini, kita buat foto bersama, dokumentasi bersama. Kita minta semuanya untuk buka video ya. Video untuk dokumentasi kita bersama. Silakan adik-adik, bisa dibuka semua videonya. Kiki? Kasih senyum terbaiknya. Iya, Kiki, silakan dipimpin, Gi. Kiki, apa-apa ya? Oke, Bu Eva, terima kasih. 1, 2, 3 ya, adik-adik. Senyum ya. 1, 2, 3. Next, selanjutnya. Ayo, jempol semua. Ya, bebas, jempol ya. 1, 2, 3. Next, selanjutnya. 1, 2, 3. Next. Oke, makasih, Dek. Ya, terima kasih Kiki. Terima kasih yang pasti yang terhingga untuk semua peserta yang sudah hadir di sini, yang juga sudah ikut berpartisipasi aktif ya. Bahkan tadi juga sudah banyak sekali di kolom chat menjelaskan tentang arti pentingnya pemilu menurut pandangan adik-adik masing-masing. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kejanggalan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Dan kami berharap kita masih bisa bertemu lagi baik di kantor maupun diskusi-diskusi lainnya. Akhir kata, jangan lupa di masa COVID ini tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.